Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Sahara dari Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-11 pengantar ilmu ekonomi, yaitu tentang pengangguran dan inflasi. Baik, kita lanjut saja langsung ke pembahasan. Apa sih itu pengangguran? Apa yang dimaksud dengan pengangguran? Seseorang baru dikatakan menganggur jika ia ingin bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tetapi ia belum mendapatkannya. Dalam ilmu kependudukan atau demografi, orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun disebut dengan angkatan kerja. Itu sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-60 tahun yang bekerja dan sedang mencari kerja. Sedangkan yang tidak mencari kerja tidak masuk dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan. Di sini ada contoh data struktur penduduk dari tahun 2000, 2010, dan 2020. Terdiri dari penduduk bukan usia kerja, usia 0-14 tahun, usia lebih dari 65 tahun, usia kerja 15-64 tahun, bukan angkatan kerja bekerja, menganggur, dan tingkat pengangguran per tahun. Cara mencari tingkat pengangguran itu sama dengan jumlah yang menganggur dikali 100% dibagi jumlah angkatan kerja. Contoh soal cari tingkat pengangguran 2010. Kita cari jumlah yang menganggur di 2010 itu 1,8. Kita masukkan 1,8 dan dikali 100 dibagi jumlah angkatan kerja pada 2010 itu 46,1. Jadi sama dengan 3,9% pada tahun 2010 tingkat penganggurannya. Ada dua dasar utama klasifikasi pengangguran. Yang pertama, pendekatan angkatan kerja, dan yang kedua, pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Pendekatan angkatan kerja atau labor force approach, pendekatan ini mendefinisikan pengangguran sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Dan yang kedua, pendekatan pemanfaatan tenaga kerja atau labor utilization approach, itu dibagi menjadi 3. Ada menganggur, setengah menganggur, dan bekerja penuh. Yang pertama menganggur atau disebut juga unemployment, yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut juga pengangguran terbuka atau open employment. Berdasarkan definisi ini, tingkat pengangguran di Indonesia umumnya relatif rendah, yaitu 3-5%. Dan yang kedua itu setengah menganggur atau yang disebut underemployment, yaitu mereka yang bekerja tetapi kurang dari 35 jam waktu bekerjanya. Berdasarkan tingkat pengangguran di Indonesia relatif tinggi karena angkanya berkisar 35% per tahun. Dan untuk yang ketiga, bekerja penuh atau disebut juga employed, yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu. Di sini juga ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, ada pengangguran fiksional atau frictional unemployment. Apabila dalam suatu produk tertentu, perekonomian terus-menerus mengalami perkembangan yang pesat, pada akhirnya perekonomian dapat mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, yaitu apabila pengangguran tidak melebihi 4%. Pengangguran ini dinamakan pengangguran fiksional. Dan yang kedua, pengangguran struktural atau structural unemployment. Dikatakan pengangguran struktural karena bersifatnya mendasar.
pencari pekerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat, makin tinggi dan rumitnya proses produksi atau teknologi yang digunakan menuntut persyaratan tenaga kerja juga makin tinggi. Yang ketiga, pengangguran siklis atau cyclical unemployment atau pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Dan yang keempat, pengangguran musiman atau seasonal unemployment. Pengguna ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi terutama terjadi di sektor pertanian. Biaya sosial dari pengangguran itu ada dua. Yang pertama, terganggunya stabilitas perekonomian, yaitu melemahnya permintaan agregat dan melemahnya penawaran agregat. Dan yang kedua, terganggunya stabilitas sosial politik. Selanjutnya, kita bahas inflasi. Pengertian inflasi menurut para ahli, yang pertama ada menurut Nopirin, dan yang kedua menurut Samuelson dan Nordaus, dan yang ketiga itu secara umum. Menurut Nopirin, inflasi itu didefinisikan sebagai proses kenaikan harga-harga barang-barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Namun, menurut Samuelson dan Nordaus menyatakan bahwa inflasi itu sebagai kenaikan harga secara umum. Dan secara umumnya bahwa inflasi itu adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Pentingnya stabilitas harga. Stabilitas harga berarti menghindari inflasi atau deflasi yang terlalu tinggi dalam jangka waktu lama. Stabilitas harga membantu mencapai lapangan kerja yang lebih tinggi dan meningkatkan aktivitas ekonomi karena pertama, meningkatkan transparansi. Maksudnya di sini bahwa tingkat harga yang stabil dapat membantu masyarakat untuk memahami lebih baik perubahan relatif harga ketika harga suatu produk berubah terhadap harga produk lainnya tanpa adanya perubahan pada tingkat harga secara keseluruhan yang menyebabkan kebingungan. Yang kedua, mengurangi premi risiko inflasi pada suku bunga. Di sini, jika si kreditor yakin bahwa harganya itu akan tetap stabil di masa depan, mereka tidak menambahkan biaya tambahan apapun untuk menutupi risiko inflasi atas kepemilikan aset. Dan yang ketiga, itu memperkecil kemungkinan individu dan dunia usaha, yaitu untuk melindungi diri mereka dari inflasi atau deflasi. Misalnya dengan mengaitkan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan kontrak dengan perubahan harga. Dan yang keempat, mengurangi distorsi yang dapat ditimbulkan oleh pajak dan sistem sosial terhadap perilaku para partisipan dalam perekonomian. Ada 3 komponen indikasi inflasi. Yang pertama, kenaikan harga yang berarti harga saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan yang kedua, kenaikan harga barang tersebut bersifat umum, artinya bahwa semua harga mengalami kenaikan. Dan yang ketiga, kenaikan harga berlangsung terus-menerus atau tidak terjadi sesaat, misalnya saja dalam periode minimal 1 bulan. Di sini juga ada laporan data inflasi Indonesia dari tahun ke tahun. Ini saya ngambil sumbernya dari www.bi.go.id, statistik indikator data inflasi. Inflasi analisis permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama satu periode tertentu. Bentuk kurva permintaan agregat itu sama seperti kurva permintaan terhadap suatu komoditas tertentu. Bedanya adalah tingkat harga merupakan tingkat harga umum. Biasanya dalam angka indeks atau angka indeks diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan metode pembobotan atau weighted tertentu.
Dan penawaran agregat juga merujuk pada jumlah total barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu negara atau wilayah pada tingkat harga tertentu dan dalam suatu periode waktu tertentu. Bentuk kurvanya pun sama seperti kurva penawaran. Lalu ada inflasi tekanan permintaan atau demand pull inflation. Adalah inflasi yang terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat. Dan yang kedua ada inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Terjadi karena kenaikan biaya produksi. Stagflasi menerangkan kombinasi dari dua keadaan buruk itu, stagnasi dan inflasi. Dan yang ketiga stagnasi. Stagnasi adalah kondisi di mana tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 0% per tahun, jumlah output tertib tidak bertambah. Di sini ada beberapa indikator inflasi. Yang pertama ada indeks harga konsumen atau consumer price index. Adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar. Lalu cara mencari inflasi menggunakan indeks harga konsumen. Rumusnya itu IHK tahun sekarang dikurangi IHK 1 tahun sebelumnya, lalu dikali 100% dan dibagi IHK 1 tahun sebelumnya. Di sini ada contoh soal, yaitu akhir periode 2021 IHK-nya 150,7 dan perubahan IHK-nya 5,97. Dan di akhir periode 2022 IHK-nya 165,4 dan perubahan IHK-nya 9,75, dan akhir periode 2023 IHK-nya 193,8 dan perubahan IHK-nya 16,5. Di sini kita akan mencari inflasi 2022. Kenapa bisa perubahan IHK-nya 9,75? Kita masukkan dulu rumusnya. IHK tahun 2022 itu 165,4 dikurangi IHK 1 tahun sebelumnya itu 150,7 dan dikali 100 dibagi IHK 1 tahun sebelumnya yaitu 150,7 dan hasilnya 9,75. Dan yang kedua ada indeks harga perdagangan besar atau wholesale price index atau producer price index. Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka indeks harga perdagangan besar IHPB melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu, IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Cara mencari inflasi dengan IHPB itu sama saja seperti IHK. Rumusnya IHPB tahun sekarang dikurangi IHPB 1 tahun sebelumnya dikali 100% dan dibagi IHPB 1 tahun sebelumnya. Di sini kita mencari inflasi 2022. Caranya itu ada datanya di atas. Itu IHPB tahun 2022 itu 267 dikurangi IHPB 1 tahun sebelumnya itu 246 dan dikali 100 dibagi 246 IHPB tahun 2021 dan hasilnya 8,5. Dan yang ketiga ada indeks harga implisit atau GDP deflator. Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran yang sangat terbatas sebab dilihat dari metode perhitungannya kedua indikator tersebut
melingkupi beberapa puluh atau mungkin 100 jenis barang jasa di beberapa puluh kota saja. Padahal dalam kenyataannya, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit atau disingkat IHI atau indeks harga implisit. Dan di sini juga cara mencarinya, rumusnya juga sama seperti HPB dan IHK. Inflasi sama dengan IHI tahun sekarang dikurangi IHI 1 tahun sebelumnya dikali 100% dan dibagi IHI 1 tahun sebelumnya. Cari inflasi 2022, IHI 2022 nya 130,4 dikurangi IHI 1 tahun sebelumnya itu 120 dikali 100 dibagi 120 IHI 1 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021, dan hasilnya 8,6. Alternatif dari indeks harga implisit mungkin saja terjadi pada saat ingin menghitung inflasi dengan menggunakan IHI tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data IHI. Hal ini bisa diatasi. Inflasi dapat dihitung jika memiliki data PDB menurut harga berlaku atau PDB nominal dan berdasarkan harga konstan atau PDB real. Angka inflasi bisa dihitung jika memiliki data PDB nominal atau harga berlaku dan PDB real atau harga konstan. Di sini juga ada contoh datanya dari tahun 1990 sampai 1993, data PDB nominal dan PDB real. Biaya sosial dari inflasi. Harus diakui, inflasi sampai tingkat tertentu dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan. Sebab kenaikan harga produsen untuk meningkatkan outputnya, kendati pun belum dapat dibuktikan secara matematis. Umumnya, ekonom sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Jika terpaksa, maksimal 10% per tahun. Bagaimana jika angka inflasi melebihi 10%? Umumnya sudah mulai sangat mengganggu stabilitas ekonomi. Apabila yang terjadi adalah hiperinflasi, yaitu inflasi lebih dari 100% per tahun. Ada beberapa masalah sosial atau biaya sosial yang muncul dari inflasi yang tinggi atau lebih dari 10% per tahun. 1. Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. 2. Memburuknya distribusi pendapatan. Dan yang ketiga, terganggunya stabilitas ekonomi. Sekian pembahasan dari materi inflasi dan pengangguran dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.